gravitasi universal dan hukum-hukum gravitasi. Gravitasi universal adalah hukum fisik yang menjelaskan daya tarik antara dua benda yang memiliki massa. Hukum ini dijelaskan oleh Isaac Newton dalam Principia Mathematica pada tahun 1687. Hukum gravitasi universal Newton menyatakan bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat antara benda tersebut. Hukum ini menjadi dasar untuk menjelaskan berbagai fenomena gravitasi seperti gerakan planet-planet yang mengorbit matahari, efek gravitasi bulan terhadap udara laut, dan berat benda pada permukaan bumi. Hukum gravitasi Newton juga memberikan wawasan mengenai keberadaan medan gravitasi yang merupakan daerah di sekitar benda yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Selain itu, hukum gravitasi universal Newton juga menyebabkan benda-benda bergerak mendekati satu sama lain dengan gaya yang lebih lemah jika jarak semakin jauh. Jika jarak lebih jauh 2 kali, maka gaya lebih kecil 4 kali. Hukum gravitasi universal Newton merupakan teori yang berlaku untuk benda-benda yang memiliki massa seperti planet, bintang, dan bulan. Namun, untuk menjelaskan banyak fenomena gravitasi yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum gravitasi Newton, terdapat teori gravitasi lainnya, seperti teori relativitas umum dan Albert Einstein. Lapisan penyusun bumi berdasarkan sifat fisikanya. Jadi, lapisan penyusun bumi berdasarkan sifat fisikanya dapat diklasifikasikan secara umum menjadi 5, yaitu yang pertama litosfer. Litosfer merupakan lapisan paling luar bumi yang kaku dan mencakup kerak bumi serta bagian paling atas mantel. Litosfer terdiri dari lempeng-lempeng tektonik yang bergerak sangat lambat di atas astenosfer yang lebih plastis. Ketebalan litosfer berkisar antara sekitar 5 km di bawah samudra hingga sekitar 100 km di bawah benua. Yang kedua ada astenosfer. Astenosfer merupakan lapisan di bawah litosfer yang relatif lebih lembek dan dapat mengalir. Astenosfer memungkinkan litosfer di atasnya untuk bergerak dan merupakan zona utama konveksi mantel yang menggerakkan lempeng tektonik. Suhunya lebih tinggi dibandingkan litosfer, mencapai sekitar 1300 hingga 1400 derajat Celcius. Yang ketiga, mesosfer atau mantel bawah, terletak di bawah astenosfer dan berlanjut hingga ke dalam sekitar 2900 km. Lapisan ini lebih kaku dibandingkan astenosfer dan merupakan bagian terbesar dari mantel. Mesosfer terbuat dari silikat yang padat dan kaya akan mineral olivin dan piroxen. Yang keempat, luar nukleus. Luar nukleus merupakan lapisan yang terletak di bawah mantel pada kedalaman sekitar 2.900 km hingga 5.150 km. Nukleus luar bersifat cair dan terdiri dari besi dan nikel dengan sedikit unsur lain seperti sulfur. Pergerakan bahan cair di dalam nukleus luar ini bertanggung jawab atas pembentukan medan magnet bumi. Dan yang terakhir ada dalam nukleus. Bagian terdalam bumi, mulai dari kedalaman sekitar 5.150 km hingga pusat bumi pada 6.371 km. Meskipun terdiri dari bahan yang sama dengan nukleus luar, nukleus dalam bersifat padat karena tekanan yang sangat tinggi. Lapisan penyusun bumi berdasarkan sifat-sifat kimia bumi secara kritis. Nah, berdasarkan komposisi kimianya, ini interferior bumi itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kerak atau crust, yang kedua ada mantel, yang ketiga ada inti luar, dan yang terakhir itu ada inti dalam.
Yang pertama yaitu ada kerak atau crust, adalah lapisan terluar bumi yang tipis dan padat yang terdiri dari batuan beku seperti granit di bawah benua dan basalt di bawah lautan. Sifat kimianya ini bervariasi tergantung jenis batuan yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu ada mantel. Mantel adalah lapisan yang lebih tebal yang terdiri dari batuan padat yang elastis. Nah, komposisi kimianya ini didominasi oleh silikat besi dan magnesium. Yang ketiga yaitu ada inti luar. Nah, lapisan ini adalah lapisan luar yang terletak di bawah mantel. Nah, komposisi kimianya ini diduga terdiri dari besi dan nikel dengan sedikit sulfur dan oksigen. Nah, yang keempat itu ada inti dalam, yaitu lapisan padat yang terletak di bagian dalam bumi yang diduga terdiri dari besi dan nikel dengan sedikit belerang dan oksigen. Seperti apa sih teori lempeng tektonik itu? Langsung saja kita bahas. Teori lempeng tektonik adalah teori yang menjelaskan pergerakan benua, pembentukan gunung, gempa bumi, aktivitas vulkanik, dan pembentukan palung samudra. Menurut teori ini, lempeng tektonik adalah bagian atas bumi yang mengalami proses pergerakan dan menimbulkan pembentukan tinggi rendahnya suatu permukaan bumi. Ada beberapa jenis batas lempeng tektonik yang dibahas di teori ini seperti divergen, konvergen, dan transform. Batas lempeng tektonik divergen adalah wilayah di mana dua lempeng tektonik saling menjauhi satu sama lain. Ada beberapa jenis batas lempeng divergen antara lain yaitu yang pertama, batas divergen benua. Biasanya menghasilkan celah yang kemudian menjadi lembah celah. Dan yang kedua, batas divergen di samudra menghasilkan retakan panjang dan sempit di kerak samudra. Sebagian besar batas lempeng divergen yang aktif ada di lempeng samudra dan menghasilkan punggung tengah. Batas divergen juga dikenal sebagai zona pertambahan atau proses pembentukan lempeng baru. Adanya magma yang mendesak keluar menjadi penyebab lempeng-lempeng ini saling berjauhan. Adapun batas lempeng tektonik konvergen, ini adalah wilayah di mana dua lempeng tektonik saling berdekatan satu sama lain. Ada 3 jenis utama batas lempeng konvergen. Di antaranya yang pertama, batas konvergen lempeng samudra benua terjadi ketika lempeng samudra bertemu dengan lempeng benua. Lempeng samudra yang lebih padat akan terjepit dan terdesak ke bawah lempeng benua dalam proses yang disebut subduktif. Ini dapat menghasilkan pegunungan dan palung samudra. Yang kedua, batas konvergen samudra-samudra terjadi ketika dua lempeng samudra bertemu. Salah satu lempeng akan terdesak di bawah lempeng lainnya dalam proses subduktif. Ini dapat menghasilkan palung samudra dan busur kepulauan. Dan yang ketiga itu ada batas konvergen lempeng benua-benua terjadi ketika dua lempeng benua bertemu karena kedua lempeng memiliki karakter yang relatif ringan. Mereka tidak dapat saling menelan akibat lempeng-lempeng ini saling bertumbukan dan menghasilkan gunung-gunung tinggi. Dan yang ketiga, batas lempeng tektonik transform adalah wilayah di mana dua lempeng tektonik saling meluncur secara horizontal atau secara sejajar satu sama lain. Pada batas transform tidak ada pembentukan atau pencairan kerak baru, tetapi terjadi pergeseran lateral yang signifikan. Beberapa karakteristik batas lempeng transform adalah: yang pertama itu gempa bumi. Batas transform seringkali menjadi tempat terjadinya gempa bumi yang kuat karena ketegangan yang terakumulasi akibat pergeseran lempeng. Yang kedua, patahan. Pada batas transform terbentuk patahan-patahan besar yang mengidentifikasi pergerakan lempeng secara horizontal. Yang ketiga, tidak ada pembentukan lempeng baru. Tidak ada proses pembentukan kerak baru atau subduksi seperti pada batas konvergen dan divergen. Salah satu contoh batas lempeng transform yang terkenal adalah patahan San Andreas di California, Amerika Serikat. Patahan ini merupakan batas transform antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Yang pertama itu iklim. Iklim adalah situasi rata-rata cuaca berdasarkan pada waktu yang panjang. Dalam suatu kawasan atau zona, iklim diukur berdasarkan kelembapan, curah hujan, suhu, tekanan atmosfer, dan arah angin.
Akan tetapi, tidak hanya itu, perlu diketahui bahwa iklim dipengaruhi oleh garis lintang ketinggian, kawasan atau daerah, dan perairan yang berbeda di dekatnya. Adapun ilmu yang mempelajari mengenai iklim suatu wilayah disebut klimatologi. Secara keseluruhan, iklim di Indonesia adalah iklim tropis. Artinya, iklim di Indonesia tergolong hangat, cenderung panas dan lembab di sepanjang tahunnya. Dengan iklim tropis tersebut, Indonesia hanya mempunyai 2 musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya, cuaca. Cuaca merupakan keadaan udara di atmosfer yang terjadi pada waktu serta tempat tertentu dan juga sifatnya tidak menentu serta berubah-ubah. Namun, terkadang masih ada beberapa orang yang belum mengetahui tentang pengertian cuaca dan jenis-jenisnya. Istilah cuaca pada hakikatnya lebih mengacu kepada kondisi sementara atmosfer, di mana lapisan udara ini kemudian mengelilingi planet bumi, sehingga biasanya ketika memikirkan cuaca erat kaitannya dengan keadaan atmosfer pada bagian dunia kita sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cuaca adalah keadaan udara tentang suhu, cahaya, matahari, kelembapan, kecepatan angin, dan sebagainya pada satu tempat tertentu dengan jangka waktu yang terbatas. Selain itu, cuaca bisa menentukan periode waktu yang singkat hingga dalam waktu beberapa hari. Kondisi cuaca itu bisa dikatakan sebagai suatu gambaran fenomena cuaca yang khas, seperti diantaranya pada serangkaian badai petir di musim panas, bulan berkabut di musim gugur, ataupun kondisi cuaca lainnya yang khas untuk suatu daerah dan musim tertentu. Selanjutnya, musim. Musim adalah suatu peristiwa yang terjadi di bumi yang berkaitan dengan iklim serta berubah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Bagi negara beriklim subtropis akan mengalami perubahan iklim sebanyak 4 kali. Sedangkan negara yang beriklim tropis akan mengalami pergantian musim sebanyak 2 kali. Musim memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Peran penting bisa kita lihat ketika musim hujan datang, akan membuat tanaman di sekitar kita menjadi subur. Namun, jika musim hujan terjadi terus-menerus, maka hewan-hewan akan rentan terkena penyakit. Maka dari itu, hadirlah musim kemarau. Sedangkan dalam daerah iklim subtropis, musim dingin akan membuat hewan-hewan berhenti untuk mencari makanan dan memilih berhibernasi. Setelah musim dingin berakhir, maka akan muncul musim semi, yang dimana hewan-hewan mulai sibuk mencari makan, dan pada perubahan iklim tersebut, ekosistem akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, mari kita bahas tentang perubahan iklim. Isu tentang perubahan iklim telah berkembang sejak 2 dekade terakhir. Semua orang di berbagai belahan bumi mulai membicarakan isu tersebut. Bahkan, muncul organisasi atau kelompok masyarakat yang serius mengkampanyekan agar kita peduli terhadap lingkungan yang mulai terasa tak ramah akibat dari dampak negatif perubahan iklim yang kian nyata. Berdasarkan grafik tingkat karbon dioksida atau CO2 di atmosfer selama 8.000 tahun, level CO2 di atmosfer mencapai puncaknya pada tahun 1950 dan terus meningkat sekarang. Sampai perubahan iklim sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Sejak revolusi industri, kita akan melepaskan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya dalam jumlah besar ke atmosfer 2. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara sebagai sumber energi utama telah berkontribusi melepaskan karbon dioksida yang merupakan penyebab utama perubahan iklim. Gempa bumi adalah peristiwa bumi bergetar akibat pergerakan atau pergeseran lapisan batuan pada kulit bumi secara tiba-tiba akibat pergerakan lempeng tektonik.
Berdasarkan pemicu gerakannya, gempa dibedakan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan juga gempa vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik, sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Gempa tektonik hanya akan terjadi di sekitar batas lempeng bumi. Sedangkan gempa vulkanik hanya terjadi di sekitar gunung berapi. Getaran yang dirasakan pada gempa bumi tektonik disebabkan terjadinya tabrakan atau patahan lempeng akibat pergerakan lempeng bumi. Getaran yang dirasakan pada gempa bumi vulkanik disebabkan desakan dari aktivitas magma yang ingin keluar ke permukaan bumi. Selain itu, gempa bumi tektonik dapat memicu aktivitas gunung berapi yang menyebabkan gempa vulkanik. Berdasarkan titik kedalamannya, gempa bumi dibagi menjadi 3 macam. Di antaranya yaitu gempa bumi dangkal terjadi pada kedalaman kurang dari 70 km. Gempa bumi menengah terjadi pada kedalaman kurang dari 300 km. Dan yang ketiga, gempa bumi dalam yang terjadi pada kedalaman lebih dari 300 km. Semakin dangkal suatu gempa bumi, maka efek goncangan yang dirasakan akan semakin hebat. Gempa bumi dangkal lebih merusak daripada gempa bumi dalam. Hal ini disebabkan gempa bumi dalam mengalami pelemahan energi akibat jarak yang jauh, sehingga tidak terlalu terasa getarannya.